Halo semua, bersama saya Adia Healing, kita general reading lagi. Tema kita kali ini, ada yang menyesal, tertekan, dan ingin kembali kepada kamu. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kesehatan, dalam kebahagiaan, dan dalam perlindungan Tuhan yang Maha Esa. Bacaan ini bersifat untuk umum ya, tidak terpaku dengan zodiak. Bisa cocok, bisa enggak, karena ini energi banyak orang. Bacaannya juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Ten of Wands, ada The Tower, ada Ten of Swords, ada Ten of Pentacles, dan di sini juga ada Justice. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau mungkin tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada Ten of Wands. Saya melihat di sini sepertinya kayak ada sebagian kamu yang sudah punya tekad, sudah bulat tekadnya untuk meninggalkan sesuatu hal yang kamu anggap udah nggak baik atau nggak bisa kamu pertahankan. Ini bisa tentang kamu meninggalkan seseorang yang udah nyakitin kamu, atau mungkin meninggalkan suatu pekerjaan yang udah bikin kamu nggak nyaman. Artinya apa ya, kayak banyak orang yang nggak nyangka kalau kamu itu berani untuk meninggalkan sesuatu hal yang sebenarnya yang orang lain pikir itu baik untuk kamu. Ya mungkin orang-orang pikir itu baik untuk kamu, tapi di sini kamu yang menjalani, kamu yang paling tahu gimana perasaan kamu. Dan di saat kamu memilih untuk pergi, artinya ini sudah pemikiran yang sudah sangat matang ya. Kamu yang paling tahu batas kekuatan kamu itu sampai di mana. Karena yang kamu jalani dulu itu adalah sesuatu hal yang membuat kamu gak bisa jadi diri kamu sendiri. Tertekan, dalam penderitaan, tidak dihargai, tidak dianggap. Kayaknya ini sudah apa ya, sudah menjadi sesuatu hal yang memang harus kamu lakukan. Ada sebagian kamu yang kayaknya ya mungkin ini baru saja berpisah, bercerai. Itu yang saya rasakan di sini untuk sebagian kamu. Artinya ini adalah pilihan yang terbaik untuk kamu saat ini. Memang ini viral ya tentang kamu, ya mungkin kamu berani untuk meninggalkan kehidupan yang selama ini kamu jalani. Berani untuk meninggalkan sesuatu hal yang sudah tidak lagi mencintai dan menyayangi kamu. Karena nggak bisa dipaksakan, karena bukan nggak kasih maaf ya. Kamu udah berusaha untuk kasih maaf, kamu udah berusaha untuk mengerti dan memahami. Tapi kamu lupa kalau kamu juga punya perasaan untuk dipahami dan untuk dimengerti.
sebenarnya nggak akan ada penyesalan dalam diri kamu nantinya, karena kamu udah kasih kesempatan. Oke, kamu udah kasih kesempatan. Dan mungkin ini adalah saat ini berita tentang kamu ini ya udah nyebar kemana-mana ya. Banyak yang gosipin kamu, banyak ya, mungkin saat ini banyak yang menilai kamu, mungkin stigma negatif tentang kamu ya. Ya mungkin di sini orang menyalahkan kamu ya. Orang-orang menyalahkan kamu, padahal orang tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangga kamu atau dalam kehidupan kamu. Jadi ada kalanya kamu juga nggak perlu untuk mendengarkan apapun yang orang lain nilai tentang kamu. Lakukan sesuatu hal yang kamu anggap itu adalah yang terbaik untuk kamu. Jika perpisahan itu adalah yang terbaik, jika perpisahan membuat kamu lebih tenang, lebih damai, artinya itu adalah yang terbaik untuk kamu. Artinya semua kembali kepada diri kamu. Oke, jadi nggak usah pikirin tentang orang yang mungkin ngomongin kamu atau gosipin kamu. Terserah mereka mau ngomong apa, yang terpenting saat ini adalah kebahagiaan dalam diri kamu, ketenangan dalam diri kamu. Oke, ada the tower di sini. Ini tidak dipungkiri tentang kehancuran ya, tentang kegagalan dalam rumah tangga. Dan kayaknya ini juga bisa tentang energi seseorang ya. Ini bisa tentang di saat kamu pergi ninggalin dia, kayaknya ada penyesalan yang sangat mendalam di dalam dirinya. Ada perasaan tertekan dan kayaknya ingin kembali kepada kamu. Oke, kayaknya di saat kamu sudah berani untuk pergi, untuk meninggalkan, barulah dia tersadar. Tapi di saat kamu mencoba memaafkan, mengerti, memahami, dia nggak sadar-sadar. Dia selalu mengulangi kesalahan yang sama yang bikin kamu capek hati, lelah. Oke. Artinya ini udah keputusan yang sangat bulat ya. Terlepas dia mau menyesal, tertekan, ingin kembali, ingin minta maaf, ya semua udah terlambat. Karena bukan gak dikasih kesempatan, kamu udah kasih kesempatan tapi terulang dan terulang lagi, ya gak akan, ya sampai kapan itu terus terjadi. Jadi memang di sini ada kehancuran, tetapi saya melihat kamu punya komitmen terhadap diri kamu sendiri untuk tidak melihat ke masa lalu, untuk lebih melihat ke depan, untuk punya komitmen terhadap diri sendiri untuk masa depan, tidak lagi tentang masa lalu. Gak ada penyesalan dalam diri kamu, karena kamu sudah melakukan yang terbaik untuk semua itu. Dan kedepannya saya melihat kamu akan lebih kokoh, lebih tangguh, lebih kuat lagi. Oke. Jadi di tower di sini tidak hanya tentang kehancuran aja ya, tidak hanya tentang keterpurukan aja, tapi tentang kenaikan atau progres, perbaikan dalam kehidupan kamu. Oke, meski ada yang hancur, tapi di sini akan ada sesuatu hal yang baik untuk kamu. Ada Ten of Swords, dan memang saya merasakan memang ada masalah dengan masa lalu yang kayaknya masih belum terselesaikan ya. Memang kayaknya butuh waktu, butuh proses juga untuk menyelesaikan urusan kamu dengan seseorang dari masa lalu ya. Tapi kayaknya di sini kamu akan lebih tegas ya, lebih tegas ya. Kalau memang itu nggak sesuai dengan hati, pikiran, perasaan, ya kamu akan katakan tidak. Oke, kamu akan berani untuk melakukan sebuah penolakan. Artinya yang kamu lakukan ini ya untuk melindungi diri kamu. Kamu saat ini berpikir untuk kedepannya, tidak lagi tentang masa lalu. Terlepas dia mau menyesal, dia mau tertekan, dia mau nangis, dia mau pengen kembali sama kamu, kayaknya kamu nggak mau untuk melihat ke belakang lagi. Kayaknya sudah cukup semua perjuangan kamu, pengorbanan kamu, maaf kamu untuk dia. Dan saat ini kamu menginginkan kebahagiaan dalam kehidupan kamu, meski ada sebagian kamu yang masih memilih untuk tetap sendiri. Oke, tapi apapun itu, artinya itu adalah yang terbaik untuk kamu. Karena memang masalah nggak pernah selesai-selesai ya. Kadang selesai satu masalah, ada lagi masalah yang baru. Apalagi ini mungkin tentang, ini kayak orang masa lalu yang cari-cari masalah aja sama kamu. Orang masa lalu yang pengen cari-cari masalah, intinya dia nggak bisa move on, intinya dia menyesal. Ada.
Tapi ya udah, kamu udah lebih tegas, kamu udah nggak mau balik ke belakang karena kamu tahu semua bakalan terulang lagi, karena nggak akan berubah ya. Itu yang saya lihat di sini. Ada Ten of Pentacle, dan saya melihat tentang kehidupan yang baru ya untuk kamu di sini. Jadi nggak ada hal yang nggak mungkin. Keajaiban bisa datang kapan saja sama siapa aja, tidak terkecuali juga bisa datang dalam kehidupan kamu juga ya. Di sini bisa tentang ada pertemuan atau kedatangan, atau dipertemukan, atau ada yang memperkenalkan. Artinya ada jalannya, kamu dipertemukan dengan seseorang yang bikin kamu itu bisa senyum lagi, bisa tertawa lagi, bisa bahagia lagi. Ya mungkin selama ini sudah cukup lama ya, ada ya sebagian kamu yang memang sudah cukup lama dalam kesendirian setelah perpisahan terjadi dalam kehidupan kamu. Udah bertahun-tahun kayaknya ya kamu dalam kesendirian, tapi kayaknya akan ada momennya seseorang yang tepat ini akan hadir untuk kamu. Ini bisa tentang kamu dan dia memang punya masa lalu, yang cerita masa lalu atau kisah masa lalu yang hampir mirip ya. Pernah berpisah, pernah kehilangan, pernah diselingkuhi juga di sini. Oke, pernah cerita yang hampir mirip di sini. Dan itu juga bisa salah satu hal yang menyatukan antara kamu dan dia. Artinya kayak ada chemistry-nya ya, ada chemistry-nya dan ada rasa. Memang kayak saya lihat kamu sebenarnya nggak mudah ya, nggak mudah untuk jatuh cinta, nggak mudah untuk buka hati. Tapi ya saya merasa di sini seseorang yang memang tulus dari hati, sesuatu hal yang datang dari hati itu akan mampu untuk menyentuh hati kamu. Itu yang saya rasakan di sini. Ada justice, ini juga tentang sebuah keadilan. Hadirnya seseorang yang tepat dalam kehidupan kamu itu adalah keadilan. Ya mungkin ada sebagian kamu yang mungkin kurang peka ya, kurang peka kalau perbaikan itu adalah keadilan untuk kamu. Oke. Ya mungkin di sini memang ada jalannya. Tuhan memisahkan atau menjauhkan kamu dari seseorang yang toksik. Artinya Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kamu. Artinya Tuhan tahu ada seseorang yang terbaik yang telah Dia persiapkan untuk kamu. Itu adalah keadilan. Itu adalah bentuk keadilan. Jadi lebih peka, lebih sensitif, lebih merasakan bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kamu itu punya alasan, punya sebab dan akibat. Kenapa kamu ketemu dengan orang yang salah? Karena kamu akan ketemu dengan orang yang tepat nantinya. Oke. Kita lanjut. Di sini ada everyone, ada call, ada I'm sorry, ada healing, dan di sini juga ada perspective. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini saat ini kamu sudah lebih mementingkan diri kamu sendiri ya. You are not for everyone. Kamu sudah lebih mementingkan diri kamu sendiri. Kamu sudah lebih fokus terhadap diri sendiri. Ya mungkin selama ini ada sebagian kamu yang mungkin terlalu mikirin perasaan orang, sampai-sampai kamu lupa kalau kamu juga punya perasaan untuk dijaga dan untuk dimengerti. Saya melihat kamu akan terbebas dari sesuatu hal yang membuat kamu terbelenggu saat ini. Ya mungkin dulunya kamu sudah terbebas dari hubungan yang membuat kamu tertekan, nggak bahagia, nggak jadi diri sendiri. Kamu sudah terbebas. Karena di sini kamu yang tahu arah kamu itu mau kemana. Saat ini kamu lebih mencintai diri kamu sendiri, sudah lebih jujur terhadap diri sendiri tentang apa yang ingin kamu capai dan apa yang ingin kamu lakukan. Tidak lagi, ya mungkin tidak lagi dalam hubungan yang selalu membuat kamu tertekan, yang kadang kamu nggak bisa ngapa-ngapain, terikat, ya.
merasa terikat, terbebani. Tidak lagi, kamu sudah terbebas dari hal-hal yang seperti itu. Dan kamu sadar, di sini kamu memang harus berproses untuk bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Oke, dan saya melihat kamu terus mencoba untuk bangkit, mencoba untuk memperbaiki diri, mencoba untuk menata kehidupan kamu. Dan saya melihat selalu ada kesempatan, ada peluang untuk kamu mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik selagi kamu berani untuk melangkah, selagi kamu tidak takut atau mungkin tidak khawatir atau tidak cemas. Di sini kamu punya keberanian untuk melangkah karena kamu sadar jika kamu nggak berani melangkah, jika kamu dipengaruhi oleh ketakutan dan kecemasan, artinya kamu akan stuck di keadaan tersebut. Tapi jika kamu punya keberanian untuk melangkah, bisa saja hal yang luar biasa itu akan benar-benar kamu dapatkan. Kita nggak pernah tahu ya. Yang terpenting kamu harus yakin dulu kepada diri kamu sendiri untuk melanjutkan kehidupan kamu. Artinya sudah lebih punya tujuan. Kesempatan itu selalu ada, pintu yang terbuka itu selalu ada. Oke? Meski mungkin ada beberapa pintu yang terkunci untuk masa depan kamu, tapi akan ada satu pintu yang akan terbuka untuk kamu. Kesempatan, peluang, itu bisa tentang keberuntungan juga ya. Kehadiran seseorang juga bisa. Di sini juga ada I'm sorry, memaafkan. Dan di sini kamu juga nggak mau nyimpan kemarahan atau nyimpan dendam tentang seseorang yang pernah ada dalam masa lalu kamu ya. Kayaknya kamu sudah lebih tidak lagi tertekan saat kamu mengingat hal-hal seperti itu. Kamu sudah lebih ikhlas, karena percuma jika kamu nyimpan marah, nyimpan dendam, kebencian, itu akan menghambat pertumbuhan jiwa kamu. Itu akan menghambat langkah kamu juga. Aliran cinta juga akan terhambat dalam kehidupan kamu. Jadi lebih baik ya udah maafin. Ya mungkin di sini juga ada yang mau minta maaf sama kamu tentang kesalahan yang pernah dia lakukan. Ada yang memperlihatkan begitu menyesalnya dia telah nyakitin kamu. Ya di sini memaafkan oke, tetapi untuk kembali menjalin hubungan dengan dia kayaknya enggak. Itu ya. Artinya di sini kamu sudah mampu untuk lebih bisa menyembuhkan luka hati kamu, pikiran kamu, perasaan kamu. Sudah lebih healing saat ini, sudah lebih perasaannya sudah lebih bahagia aja saat ini. Sudah tidak lagi tertekan, sudah tidak lagi sudah tidak lagi mikirin hal-hal tentang masa lalu. Artinya pemikiran kamu sudah sangat berubah ya. Sudah lebih luas dalam memilih, tidak lagi berdasarkan gengsi, tidak lagi berdasarkan nafsu atau keinginan sesaat, tapi lebih kepada apa yang kamu butuhkan untuk kedepannya. Artinya kamu sudah punya sudut pandang yang luas, sudut pandang yang sangat berbeda dari sebelumnya. Itu adalah sebuah perubahan dalam diri kamu yang akan nantinya membuat kamu itu jadi lebih baik, lebih bijak dan lebih dewasa. Dan pada akhirnya kamu akan bisa menentukan apa yang terbaik untuk kehidupan kamu. Baik tentang pasangan, pekerjaan, atau apapun itu. Yang jelas banyak hal yang berubah dalam diri kamu setelah kamu mampu untuk meninggalkan hal-hal yang toksik dan manipulatif, yang pada akhirnya yang terbaik itu benar-benar akan kamu temukan. Oke. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah atau mungkin dilema, atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit. Apapun itu, apapun situasinya, apapun kondisinya, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap menghadapi apapun ujian atau cobaannya dalam hidup dengan keyakinan bahwa semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.